Bab ke-67. Disarankan baca sehabis buka puasa, hihi. Raka mengantarkan Acha sampai depan rumahnya, sedangkan Tika pulang sendiri menggunakan mobilnya. Raka masih ingat betul letak rumah gadis didipannya ini, bahkan rumahnya masih sama seperti 2 tahun lalu, hanya ada sedikit perubahan saja. Mau masuk dulu? Acha menatap Raka, menawarkannya mampir. Raka hanya tersenyum kecil, lalu menggelang. Kenapa? Tanya Acha. Raka kembali tersenyum. Ada sesuatu di matanya yang sulit ditebak. Kapan-kapan aja. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi Acha tahu ada makna yang tersimpan di dalamnya. Sesuatu yang tak ia mengerti sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat ia sedikit berharap jika Raka benar-benar akan datang ke sini lagi suatu saat. Tiba-tiba, Raka mengulurkan tangan. Ponsel kamu mana? Tanpa bertanya, Acha menyerahkannya. Ia hanya melihat Raka mengetik sesuatu sebelum akhirnya mengembalikan ponselnya. Acha menatap layar ponselnya sejenak sebelum akhirnya bertanya pelan, hampir ragu. Kita benar-benar nggak bisa bersama lagi. Raka tak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum lagi, senyum yang terasa begitu menenangkan, lalu mengusap kepala Acha dengan lembut. Aku pulang dulu. Ucapnya singkat, tanpa memberikan kejelasan. Acha hanya bisa menatap punggung Raka yang perlahan menjauh. Matanya sedikit redup, bibirnya bergetar pelan. Apa kita memang gak bisa bersama lagi? Lirihnya, seakan bertanya pada angin siang menjelang sore ini yang berhembus pelan, membawa pergi jawaban yang tak kunjung datang. Dalam perjalanan pulang dari Bogor ke Jakarta, suasana di dalam mobil terasa tenang. Ano tertidur pulas di baby car saatnya di belakang, sementara Galena duduk di kursi penumpang sambil memompa ASI miliknya. Namun, rasa penasaran yang mengganggunya sejak tadi akhirnya membuatnya tak tahan untuk bertanya. Kak, sebenarnya cewek tadi itu siapanya Kak Raka, sih? Dava melirik sekilas sebelum kembali fokus ke jalan. Mantannya Raka. Jawabnya singkat. Galena mengangguk kecil. Oh, mantannya Kak Raka ya? Ucapnya lirih. Tapi rasa penasarannya belum juga hilang. Tapi kayaknya mereka masih ada sesuatu yang belum selesai. Enggak sih? Dava menghela napas pelan, lalu menggenggam tangan Galena dengan lembut. Mungkin. Galena semakin penasaran. Sebenarnya gimana sih hubungan mereka dulu? Kok bisa putus? Padahal kelihatan masih sayang satu sama lain. Dava dengan sabar menjelaskan. Raka yang memilih pergi. Waktu itu Acha, ceweknya, dijodohkan oleh keluarganya. Dan Raka memilih mundur. Mata Galena membulat, untung saja waktu mereka dijodohkan, tidak ada salah satu dari mereka yang memiliki kekasih, jadi tidak repot seperti ini. Tapi cukup repotnya, penggemar fanatik Dava itu yang selalu nongol di mana-mana. Tapi tadi Kak Acha bilang dia berhasil menggagalkan pertunangan yang diatur orang tuanya. Itu kan berarti sekarang dia bebas? Bukannya ini kesempatan Kak Raka buat balikan? Dava mengangkat bahu santai. Belum tentu balikan sayang, keputusan ada di tangan Raka. Ucapnya lembut. Galena mendicak heran. Loh, kenapa Kak Raka nggak langsung balikan aja? Toh, Kak Acha cantik kok. Dava tersenyum tipis. Nggak semudah itu, sayang. Kenapa? Tanyanya semakin kepo. Dava tertawa kecil, lalu mengusap kepala Galena dengan lembut. Udah, jangan terlalu kepo sama urusan orang lain. Kita urusin hubungan kita aja, ya. Galena cemberut. Ih, aku kan penasaran. Ia melepas alat pumpingnya sambil mendesah. Dava tersenyum geli. Jangan cemberut. Udah sini, ASI-nya aku minum. Tanpa ragu, ia mengambil tabung ASI dari Galena dan langsung meneguknya. Setelah itu, tak ada lagi percakapan di antara mereka. Galena akhirnya duduk anteng menatap lurus ke depan, sementara Dava tetap fokus menyetir.
tangannya satunya menggenggam tangan Galena dan mengelusnya pelan. Bisiknya. Galena mengerja pelan, suaranya serak karena baru bangun. Udah sampai, Kak. Iya, ayo turun dulu. Dava segera keluar terlebih dahulu dan membuka pintu belakang. Dengan hati-hati, ia menggendong Ano yang masih terlelap. Mereka berjalan masuk ke rumah dan langsung menuju kamar. Dava baringkan Ano di kasur, sementara Galena izin mandi karena merasa tak nyaman dengan pakaiannya. Dava pun ikut mandi di kamar mandi lain. Beberapa saat kemudian, saat Dava kembali ke kamar, ia melihat Ano sudah terbangun dan duduk di kasur sambil mengucek-ucek matanya. Dava segera menghampiri dan mencekal tangan kecil itu. Jangan digosok matanya, nanti sakit. Ano mengerjap, masih setengah sadar. Ayo mandi dulu, ya. Ujar Dava, menggendongnya. Tepat saat ia hendak keluar, Galena keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di kepalanya. Oh, Ano udah bangun? Tanyanya. Dava mengangguk. Iya, aku mau mandiin dia. Ya udah, aku siapin bajunya, bawa masuk dulu. Dava membawa Ano ke kamar mandi, sementara Galena menyiapkan baju anak kecil itu. Beberapa saat kemudian, Ano sudah segar dan wangi. Kini mereka bertiga duduk di ruang keluarga, menonton TV sambil ngemil sore. Ano sibuk bermain dengan mobil-mobilannya, sementara Dava dan Galena duduk berdampingan, menikmati waktu santai mereka. Dava merangkul bahu Galena dan mengecup puncak kepalanya sekilas. Capek? Tanyanya pelan. Galena tersenyum, bersandar di bahunya. Enggak, senang malah. Dava tersenyum tipis. Bagus, karena aku juga senang kalau kamu senang. Galena terkekeh pelan, sementara Ano yang asik bermain mobil-mobilan tiba-tiba ikut naik ke pangkuan mereka. Dava dan Galena hanya saling pandang sebelum tertawa kecil. Di tengah kesederhanaan ini, mereka menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Mungkin ini bayangan mereka suatu saat nanti jika memiliki anak. Malam harinya, setelah makan malam selesai mereka sempat bersantai di ruang keluarga sebentar, sebelum akhirnya kini Dava sedang menggendong Ano dan menepuk-nepuk punggung kecil bocah itu dengan lembut mencoba menidurkannya. Galena dari belakang bisa melihat mata Ano yang perlahan menutup walau terkadang bocah kecil itu berusaha membuka matanya lagi mempertahankan kesadarannya untuk tetap terjaga. Dan hal itu cukup membuat Galena terhibur dan terkekeh pelan agar tidak mengganggu Ano. Setelah yakin Ano benar-benar terlelap nyenyak dalam tidurnya, Dava membawa Ano menuju kamar mereka dan menidurkan Ano di kasur, namun di bagian pinggir bukan di tengah yang membuat Galena heran. Kenapa di pinggir? Kalau jatuh gimana? Tanya Galena heran. Nggak sayang. Lagian kan udah dikasih guling, udah sini. Balas Dava dan menarik Galena untuk tidur di sisi sebelah Ano. Kasur mereka lebar, jadi walaupun ada Ano, masih banyak tempat yang bisa mereka tempati. Dava mematikan lampu utama dan hanya menyisakan lampu tidur yang remang-remang. Ia memeluk Galena dan membuat kancing piyama Galena untuk ia hispi sumber energinya. Udah gada masih aja Nen. Goda Galena sembari mencolek hidung mancung Dava. Plop. Biarin, aku suka. Ucap Dava sembari tangannya meras payu arah Galena membuatnya mensa merasakan sakit. Dan asi miliknya mangat mengenai wajah Dava. Kak, yang bener aja. Kesal Galena. Dava bukannya merasa bersalah. Tangannya malah semakin nakal menjelajahi tubuh Galena membuat gadis itu menggeliat geli. Kak, kamu udah selesaikan sayang? Aku mau. Katanya menatap Galena dengan raut melasnya. Mendengar pertanyaan suaminya membuat Galena menegang. Kak, ada Ano, nanti dia bisa kebangun loh. Ucap Galena. Aku mainnya pelan deh. Ucapnya meyakinkan Galena, walaupun dirinya juga tak yakin sebenarnya. Tapi, Nana
Rengeknya menatap Galena dengan mata berkaca-kacanya. Inilah jurus yang membuat Galena tak tega dan berakhir setuju. Janji ya harus pelan. Ucapnya pasrah. Cup. Makasih sayang. Ucap Dava antusias mulai mencimi bibir Galena dan seluruh wajah gadis itu. Perlahan ciuman Dava turun ke leher dan semakin turun ke dada Galena hingga akhirnya ke pusar gadis itu. Galena, permainan berlangsung, sepertinya sepasang suami istri ini sudah hampir mencapai puncaknya dan Kak, sayang bareng. Selesai, permainan selesai. Dava embruk di atas Galena dan memeluk tubuh istrinya dengan erat. Setelahnya ia berguling ke samping agar Galena tak menanggung beban berat badannya. Makasih sayang. Ucap Dava mencium kening Galena sayang, dan diangguki saja oleh Galena yang sudah lemas. Setelahnya Galena membalikkan tubuhnya menghadap Ano dan membelakangi Dava membuat pemuda itu melayangkan protesnya. Pokoknya nanti kalau kita punya anak, 1 bulan setelah dia lahir langsung dipindah ke kamar sebelah aja. Rajuknya mengeratkan pelukannya dan menyembunyikan wajahnya di leher Galena. Gimana bisa gitu? Nanti kalau nangis repot harus bolak-balik kamar. Lagian kalau masih bayi itu nggak boleh ditinggal sendiri. Ujar Galena. Tapi nanti dia ganggu kita kayak Ano ini. Udah kamu makin ngelantur. Lagian masih lama juga punya anaknya. Ucap Galena menepuk kepala Dava pelan. Coba angkat kaki kamu yang atas sedikit. Ujar Dava tiba-tiba. Kenapa? Tanya Galena heran namun tetap ia mengangkat sedikit kakinya. Perlahan ia terlelap dalam tidurnya. Sementara Dava, apakah ia tidur juga? Tentu saja belum. Ia masih merasakan miliknya yang tegang. Dia pelan-pelan menggerakkannya agar Galena tak terganggu. Hingga akhirnya pelepasan pun mengakhiri permainan solonya, namun ia tetap membiarkan miliknya tidur nyaman dalam kehangatan milik istri kecilnya. Dan hingga akhirnya ia pun ikut terlelap.